Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat Minggu ini. Kelas katekisasi khusus kembali dibuka setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Barat selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 7 Februari 2021 secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat di aula lantai 4. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI, seperti GBI, JKI, GPDI, GKMI, Gereja Baptis, dan lain sebagainya, dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Mari ikuti bersama Bible Fest 2021 Insight dengan tema 3 pribadi, 1 hakikat, kupas tuntas Trinitas dengan sederhana namun mendalam. Pada hari Selasa, 2 Februari 2021, pukul 18.30 sampai selesai, dengan pembicara Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Masih di rumah aja, melalui aplikasi Zoom, melalui live streaming di kanal YouTube GKI Peterongan, juga melalui audio streaming di radio.gkipeterongan.org. Gratis, tidak dipungut biaya apapun. Lihat info lebih lanjut pada warta, situs, dan media sosial resmi GKI Peterongan atau pada publikasi yang disebarluaskan. Di awal tahun 2021 ini, GKI Peterongan Semarang mulai mengadakan persekutuan dan pembinaan iman dalam kelompok tumbuh bersama atau KTB. Kami mengundang segenap anggota dan simpatisan jemaat GKI Peterongan dari usia remaja hingga usia lanjut untuk mengikuti KTB dengan terlebih dahulu mendaftar melalui link berikut bit.ly/ktbgkip atau melalui telepon ke staf kantor gereja paling lambat hari Minggu 14 Februari 2021. Promo kasih sayang dari Beri Beli. Tersedia voucher sebesar Rp5.000 setiap belanja Rp50.000 berlaku kelipatan untuk pembelian di tanggal 1 sampai 14 Februari 2021. Voucher dapat digunakan untuk pembelian berikutnya sampai tanggal 28 Februari 2021. Juga berlaku untuk pembelian melalui nomor hotline Beri Beli di 0852 8277 5678 atau langsung datang di toko Beri Beli di basement gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian Warta Jemaat Minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Tema ibadah pada minggu ini, kesengsaraan, diubah menjadi pengharapan. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kita tetap semangat berharap hanya kepada Tuhan,
Karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, Mazmur 126 ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari kita datang menghadap hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu sebagai anak-anak Tuhan di tengah segala situasi kondisi kami. Kami menyadari ya Tuhan, ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan demi tantangan, kami goyah, kami takut, kami gemetar, bahkan kadangkala kami juga sampai kehilangan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami merasa Tuhan tidak mengasihi kami, Tuhan jauh dari kami. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, berikan kami kekuatan, berikanlah kami topangan, gandeng kami ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan keberadaan diri kami hanya dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan bimbing kami. Kami menyerahkan untuk setiap pribadi yang menghadap kehadirat Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan hapus segala pelanggaran dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah dari 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus Yesus kita semua telah diampuni.
Mari kita bersama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Persoalan demi persoalan hadir dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kadangkala menekan kehidupan kami, menekan jiwa kami, memupus harapan kami. Ya Tuhan, membuat hati kami sedih, gelisah. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, agar kami boleh tetap berharap kepada Tuhan. Jiwa kami pun boleh disegarkan oleh Tuhan. Sapalah kami dengan kebenaran firman-Mu. Berikan damai sejahtera dalam hati kami dan kami boleh menatap terus ke depan, berharap kepada Tuhan. Sehingga segala kesedihan, kesusahan, persoalan, tantangan dapat kami hadapi. Kami serahkan waktu ini pembacaan firman Tuhan hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Roma pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Tanda
Kesengsaraan diubah menjadi pengharapan. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu ketika mendengar kata kesengsaraan? Sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan? Sesuatu yang harus kita hadapi atau kita hindari? Jika kita boleh memilih, tentu kita akan memilih tidak mengalami yang namanya kesengsaraan. Namun faktanya tetap saja kita mengalami kesengsaraan, penderitaan dengan kadar yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Entah kesengsaraan karena dosa atau kesalahan yang kita perbuat sendiri, mungkin karena kecerobohan orang lain atau musibah, tetapi akibatnya sama, membuat kita hidup dalam penderitaan. Penderitaan itu bisa berbentuk sakit penyakit, kehilangan orang yang kita kasih, kegagalan hidup, kekecewaan, penganiayaan, kesepian, kesendirian, dan masih banyak lagi. Semakin banyak frekuensinya, semakin berat penderitaan kita. Namun akibat penderitaan itu bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang terkoyak, patah, ada yang apatis, tetapi ada juga yang bisa melewatinya dengan baik, bahkan memiliki semangat karena ada pengharapan. Tentu kita ingin bisa melewati semuanya dengan baik. Pertanyaannya, apakah itu mungkin? Mari kita bersama-sama belajar dari kitab Roma pasal 1 ayat sampai dengan ayat yang ke-11. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 itu merupakan nyanyian sukacita Rasul Paulus atas imannya kepada Allah. Paulus bersukacita karena melalui Yesus dia memiliki pengenalan, jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Mungkin kita berpikir Paulus berkata demikian karena dia sedang dalam kondisi yang nyaman, baik-baik saja. Pemikiran yang demikian itu salah. Sebab pada waktu itu Paulus justru sedang mengalami kesengsaraan dan tekanan yang luar biasa. Di dalam bacaan kita disebutkan ada dua kata bermegah. Bermegah dalam pengharapan dan bermegah dalam kesengsaraan. Pertama, bermegah dalam pengharapan. Roma 5 ayat yang kedua menyebutkan, dalam kasih karunia kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat ini tidak sulit untuk kita mengerti karena bermegah dalam pengharapan. Sebab dasar kita bermegah dalam pengharapan adalah kasih karunia Allah. Sumbernya itu berasal dari Tuhan sendiri. Tapi bagaimana dengan bermegah dalam kesengsaraan? Bermegah dalam kesengsaraan, di dalam ayat yang ketiga Paulus menggunakan kata Yunani thlipsesin untuk menyebutkan kesengsaraan yang artinya secara harafiah itu tekanan, bahkan persekusi. Pada waktu Paulus
menulis surat ini, orang percaya di Roma mengalami tekanan yang berat, tekanan dari kekaisaran Romawi. Mereka dianiaya karena iman kepada Kristus Yesus. Namun justru Paulus bisa melihat bahwa kita ini bisa bermegah juga dalam kesengsaraan ketika menghadapi aniaya tersebut. Roma 5 ayat yang ketiga. Bagaimana bisa bagi Paulus semua kesengsaraan yang menekan itu akan menimbulkan ketekunan. Kata yang dipakai untuk ketekunan itu adalah hupomone, yang artinya lebih daripada kesabaran. Hupomone itu berarti semangat yang dapat mengalahkan dunia. Berarti tidak secara pasif menahan kesengsaraan pasrah, tetapi aktif untuk berjuang, melawan, berusaha untuk menang di tengah-tengah keadaan yang ada, yang menyakitkan. Kata yang dipakai untuk ketekunan, hupomone, lebih daripada kesabaran, mengatasi, berjuang, melawan segala kesengsaraan dan mengatasi segala godaan dalam hidup kita. Ketika Beethoven menderita tuli, bayangkan betapa menyedihkan, dan ini merupakan gangguan yang besar buat seorang musikus. Dia berkata, saya akan menyerbu kehidupan ini. Meskipun dia mengalami gangguan pendengaran. Ini hupomone, semangat yang tidak menyerah. Ketika seseorang berbaring sakit, menghadapi kemungkinan diamputasi kakinya, atau dia harus berjuang melawan sakit penyakit yang memerlukan waktu yang tidak sedikit, dia akan tetap semangat, dia akan tetap berjuang. Jiwaku tidak akan kunjung menyerah, meskipun keadaanku demikian. Hupomone. Di dalam Roma ayat yang keempat, dikatakan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Apabila kesengsaraan itu dihadapi dengan semangat hupomone, dengan tekun, dengan tanpa menyerah, dia akan menjadi orang tahan uji. Dia akan keluar sebagai pemenang, lebih kuat, lebih murni, lebih dekat dengan Tuhan. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Seorang yang tahan uji terhadap semua hal yang membuat dia menderita, semua hal yang menyakitkan yang dialaminya, dia akan memiliki pengharapan dan dia akan semakin kuat di dalam Tuhan. Pengharapan itu akan dimulai dari kasih karunia Tuhan, kemudian semakin bertumbuh menjadi pengharapan yang mengokohkan dia dalam menghadapi tempaan. Pengharapan itu tidak mengecewakan. Jadi orang yang bertahan, bahkan bermegah dalam kesengsaraan, nantinya dia mendapatkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap kesengsaraan,
Setiap orang bisa memiliki respon yang berbeda. Sikap terhadap penderitaan inilah yang menimbulkan akibat yang berbeda secara umum. Ada dua sikap manusia yang menghadapi penderitaan. Sikap yang pertama itu tenggelam dalam penderitaan dan dia kalah. Pandemi COVID-19 sudah terjadi lebih dari 10 bulan di Indonesia, membuat banyak orang mulai depresi. Berdasarkan survei yang dilakukan di bulan Oktober 2020, pada 4.010 responden selama pandemi melanda dan disampaikan secara online dalam acara talk show dengan tema anti depresi di kala pandemi yang digelar Republika didukung Satgas Penanganan COVID-19 pada hari Kamis 24 Desember tahun 2020. Fisiater RSJ Suharto Herjan dan RSI Cempaka Putih Agung Frianto mengatakan 65% orang mengalami kecemasan, 67% depresi, 75% mengalami trauma. 1 dari 5 orang memiliki pikiran lebih baik mati. Pikiran terbanyak menghinggapi orang di usia 18 sampai 29 tahun. Di negara lain, katakanlah Jepang mencatat peningkatan jumlah orang bunuh diri dalam beberapa bulan terakhir karena kecemasan yang disebabkan pandemi virus COVID-19. Rupa-rupanya virus ini menimbulkan dampak emosional dan psikologis dan berbahaya. Bukan hanya menyerang tubuh yang mengakibatkan kematian, tapi juga menyerang pikiran dan jiwa ketika orang tidak bisa menghadapinya. Mari kita berjuang dengan hupomone. Orang tipe yang kedua ini orang yang pantang menyerah. Alih-alih terpuruk, dia bahkan bermegah dalam kesengsaraan. Dia mencoba melihat situasi kondisi yang sulit. Dia mencari celah, mencari kesempatan bagaimana dia bisa bangkit, dia bisa mengatasi, dia bisa menang. Bagaimana bisa? Sebab kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan hupomone. Keadaan yang bisa membuat patah itu harus kita hadapi dengan semangat yang tidak menyerah. Semangat yang bisa mengalahkan dunia ini. Bukan besar kecilnya penderitaan atau sering tidaknya kesengsaraan yang kita alami yang membedakan hasilnya. Namun sikap terhadap penderitaan ini akan membedakan hasilnya. Kalau kita menghadapi penderitaan dengan hupomone, ketekunan, dengan semangat yang tidak menyerah, maka hupomone ini akan diuji dengan waktu. Siapa yang bisa terus bertahan akan tahan uji. Semakin teruji, semakin dapat melihat celah, melihat pengharapan. Bagaimana kita bisa memiliki hupomone, semangat yang tidak kunjung padam, yang tidak menyerah. Bagaimana kita bisa memiliki semangat yang mengalahkan dunia. Mari kita belajar dari Mazmur 42.
Mazmur 42 menjelaskan dengan sangat indah. Pemazmur mengalami keadaan yang amat sulit. Siang dan malam air matanya menjadi makanannya. Sepanjang hari orang bertanya-tanya, "Hai, di mana Allahmu?" Jiwanya gundah gulana, tertekan, gelisah karena beratnya tekanan musuh. Tetapi pemazmur hebat, alih-alih hidup dalam kepahitan dan keterpurukan, pemazmur berseru kepada Tuhan. Dia menyampaikan secara jujur apa yang dia rasakan. Dia berharap kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu penolongnya. Sehingga dia tidak gentar. Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun kenyataan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Dia selalu bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat segala kebaikan Tuhan dalam peristiwa hidupnya. Untuk apa yang dia sudah alami, betapa Tuhan itu baik. Percayalah saudara-saudara, apa yang tengah terjadi dalam hidup kita, bagian dalam rancangan Allah, bukan di luar dari rencana Allah. Jika Tuhan mengizinkan penderitaan, kesengsaraan, permasalahan, boleh kita alami, kita hadapi. Dia tahu kesengsaraan itu tidak akan melebihi kesanggupan kita untuk menanggungnya. Justru melalui apa yang kita hadapi, kita alami, kita dimurnikan Tuhan. Kita dibuatnya kuat menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan untuk menghadapi segala yang terjadi. Hupomone, semangat yang tidak kunjung menyerah. Tuhan memberkati saudara. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kalau Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, mendampingi kami, menopang, dan memberikan pengharapan kepada kami. Kami harus melakukan bagian kami, bertekun dalam pengharapan. Di tengah-tengah segala penderitaan, kami boleh memiliki semangat hupomone, semangat yang tidak kunjung menyerah. Tuhan tolong, biarlah segala sesuatu yang terjadi membentuk
anak-anak-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang melawan COVID-19, baik isolasi mandiri di rumah maupun yang di rumah sakit. Tolong Tuhan, biarlah mereka juga boleh mendapatkan semangat kekuatan dari Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh tergeletak. Untuk saudara-saudara kami yang dalam kesedihan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih, Tuhan tolong mereka, hibur mereka, Tuhan kasih mereka. Tuhan, jangan biarkan anak-anak-Mu di dalam kesendirian hilang pengharapan. Biarlah mereka juga boleh melihat rancangan Tuhan di balik segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk melawan COVID-19 sebagai tenaga medis, sebagai orang-orang yang berada di garis depan. Tuhan tolong, berikanlah semangat, berikan kesehatan. Biarlah mereka memiliki sukacita, damai sejahtera, dan semangat yang berkobar-kobar tidak kunjung padam walaupun menghadapi bahaya. Tuhan lindungi mereka Tuhan. Untuk para dokter, tenaga medis, karyawan yang ada di rumah sakit, untuk setiap orang yang berjuang menyelamatkan sesamanya. Kami juga berdoa untuk mereka yang terkena bencana banjir, bencana alam, longsor, juga gempa bumi, gunung api meletus. Tuhan tolong, baik yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Kalimantan, di Mamuju, di Manado, di Sulawesi. Oh Tuhan, tolong berkati mereka. Juga untuk lembaga-lembaga kemanusiaan yang berjuang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan berkat buat mereka yang terkena bencana. Tuhan, berikanlah mereka keselamatan, penyertaan di dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan. Bapa yang di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Tuhan berikan hikmat agar kami tidak menjadi batu sandungan, agar kami boleh menjadi saluran berkat dengan segala keterbatasan dan keberadaan diri kami sebagai gereja Tuhan. Tuhan tolong, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden beserta dengan wakil dan staf menteri, dengan seluruh pejabat baik di pusat maupun di daerah, di dalam menghadapi segala tekanan yang ada di Indonesia ini. Tolong Tuhan juga negara-negara lain yang sama-sama berjuang dengan persoalan masing-masing. Tuhan, berikanlah berkat-Mu Tuhan. Dunia saat ini sedang menderita, berduka dengan berbagai macam penderitaan. Lawatlah ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Curahkan berkat-Mu, ya Tuhan. Kami hendak menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui 1. Transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun dari Warta Digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Dan yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Informasi kode unik dapat Anda temukan pada Warta Digital. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Mazmur 126 ayat 3 sampai dengan 6. Demikian. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Di saat pandemi seperti sekarang ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa mengucap syukur melalui persembahan-persembahan yang kami berikan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih belum bisa memberikan persembahan. Tuhan tolong mereka, sehingga mereka pun boleh melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tolong kami Tuhan, sehingga mata hati rohani kami selalu pada fokus pada Tuhan, pada pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan berkati setiap persembahan yang sudah masuk, Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga boleh memuliakan nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menghadapi penderitaan persoalan hidup ini, jangan sedih, jangan terpuruk, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan hadir, Dia tahu segala kesusahan yang saudara hadapi. Dia akan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya.
dengan semangat yang tidak kenal lelah dan pantang menyerah, biarlah kita boleh menghadapi kehidupan kita dengan berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Tumbuh Bersama atau KTB memungkinkan kita untuk mempelajari firman Tuhan serta membagikan pengalaman iman kita dalam kelompok-kelompok kecil. Melalui KTB, kita belajar bersama, bertumbuh bersama, saling menguatkan, dan saling mengenal lebih dalam sebagai keluarga besar Jemaat GKI Peterongan. Materi KTB kita ini disusun berdasarkan 4 core value GKI Peterongan. spiritualitas, integritas, kasih, dan kompetensi. Tahun pertama ini kita akan memulai dengan tema pertama kita, yaitu spiritualitas. Meskipun saat ini KTB akan dilakukan secara online, kita tetap dapat merasakan persekutuan dan persaudaraan di dalam kasih Tuhan. Mari kita luangkan waktu sekali sebulan untuk ber-KTB. Ada penguatan, ada pembentukan, dan kita akan disemangatkan menjadi pribadi-pribadi yang peka akan kehendak Tuhan. Tunggu apa lagi? Mari daftarkan diri saudara segera. Sekarang juga. Untuk tumbuh bersama melalui KTB online GKI Peterongan. Dan jangan lupa, ajak keluarga dan teman-teman saudara. Tuhan memberkati.